China, sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia dan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat, terus memainkan peran sentral dalam perekonomian global. Dengan sejarah panjang yang meliputi ribuan tahun, China telah mengalami transformasi besar dari kerajaan kuno menjadi kekuatan ekonomi modern yang berpengaruh. Pada tahun 2025, China menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, sejalan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Pemerintah menetapkan sasaran tingkat pengangguran perkotaan sekitar 5,5% dan inflasi konsumen sekitar 2%. Strategi dual circulation menjadi fokus utama, yang menekankan pada penguatan konsumsi domestik sambil tetap terbuka terhadap perdagangan internasional. Agama dan budaya di China sangat dipengaruhi oleh tradisi penghormatan terhadap leluhur, yang telah ada sejak zaman prasejarah. Ritual ini tidak hanya bertujuan untuk mencari berkah, tetapi juga untuk memperkuat identitas komunitas dan individu melalui ingatan kolektif. Ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat meningkat setelah penerapan tarif tinggi oleh AS terhadap barang-barang China. China menanggapi dengan peringatan kepada negara-negara lain agar tidak membuat kesepakatan perdagangan yang merugikan kepentingannya. Meskipun demikian, China tetap terbuka untuk dialog dan berusaha menjaga stabilitas ekonomi global. China, sebagai negara dengan sejarah lebih dari 5.000 tahun, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, negara ini juga mengalami modernisasi yang sangat pesat. Perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan gaya hidup modern menciptakan dinamika sosial yang unik dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu ciri khas masyarakat China adalah kuatnya nilai kekeluargaan. Konsep filial piety atau xiao, yaitu penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, masih menjadi pilar penting. Anak-anak dididik untuk menghormati orang tua, dan banyak keluarga yang tinggal dalam sistem extended family, di mana beberapa generasi tinggal bersama. Pendidikan memiliki tempat istimewa dalam budaya China. Persaingan akademik sangat tinggi, terutama untuk ujian masuk universitas nasional yang dikenal dengan Gaokao. Banyak siswa belajar sepanjang hari di sekolah dan mengikuti les tambahan di malam hari demi masa depan yang lebih baik. Keluarga rela berinvestasi besar demi pendidikan anak-anak mereka. Perkembangan ekonomi China telah mengubah wajah kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen. Gaya hidup masyarakat urban kini lebih modern, dengan pengaruh budaya barat mulai terlihat dalam fashion, makanan, hingga hiburan. Namun demikian, masyarakat tetap mempertahankan beberapa kebiasaan tradisional seperti makan bersama di meja bundar dan merayakan festival tradisional. Festival-festival seperti Tahun Baru Imlek, Festival Pertengahan Musim Gugur, dan Festival Perahu Naga tetap dirayakan secara meriah. Dalam momen-momen ini, nilai-nilai kebersamaan, doa kepada leluhur, serta simbol-simbol keberuntungan menjadi pusat perhatian. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat China mampu menjaga identitas budayanya di tengah globalisasi. Meskipun kota-kota besar berkembang dengan pesat, masyarakat di pedesaan masih hidup dengan cara yang lebih tradisional. Namun, perbedaan antara desa dan kota semakin menyempit berkat pembangunan infrastruktur dan akses digital. Program pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial juga terus digalakkan. Masyarakat China termasuk yang paling cepat dalam mengadopsi teknologi. Pembayaran digital dengan aplikasi seperti WeChat Pay dan Alipay sudah menjadi hal lumrah, bahkan di pasar tradisional. Teknologi juga dimanfaatkan dalam pendidikan, transportasi, hingga pelayanan publik. Kehidupan masyarakat China adalah perpaduan menarik antara warisan budaya yang kaya dan dinamika modernisasi. Di tengah perkembangan pesat, masyarakat tetap berpegang pada nilai-nilai tradisional yang menjadi akar identitas mereka. Inilah yang menjadikan China sebagai salah satu peradaban yang terus bertumbuh tanpa kehilangan jati diri. Budaya China adalah salah satu yang tertua dan paling berpengaruh di dunia. Kekayaan adat dan tradisinya telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan masih dilestarikan hingga kini, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Berikut beberapa aspek penting dari adat dan budaya masyarakat China. Dalam budaya China, etika dan sopan santun memiliki posisi yang sangat penting. Salam tradisional seperti menundukkan kepala sedikit atau mengatupkan tangan di depan dada, khusus saat Tahun Baru Imlek menunjukkan rasa hormat. Konsep li, yang berarti kesopanan dan tata krama,
adalah fondasi dalam interaksi sosial, baik dalam keluarga, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Pernikahan tradisional China syarat dengan simbol dan ritual yang penuh makna. Warna merah mendominasi karena dipercaya membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Ritual seperti mengantar pengantin wanita dengan tandu, upacara tea ceremony untuk menghormati orang tua, dan pemberian angpau adalah bagian dari prosesi adat yang masih dijaga, meskipun kini banyak juga yang memadukannya dengan gaya modern. Festival merupakan wujud nyata bagaimana masyarakat China melestarikan tradisi mereka. Merupakan perayaan terpenting. Keluarga berkumpul, membersihkan rumah, menyalakan petasan, dan makan malam bersama dikenal dengan makan kue bulan, muncake, sambil melihat bulan penuh. Dikenang untuk menghormati penyair Kuyuan, dirayakan dengan lomba perahu naga dan makan zonzi ketan isi yang dibungkus daun bambu. Budaya China sangat dipengaruhi oleh ajaran Konfusius, Taoisme, dan Buddhisme. Ajaran-ajaran ini membentuk pola pikir masyarakat dalam hal hubungan sosial, etika, dan spiritualitas. Prinsip seperti keharmonisan, keseimbangan yin-yang, dan kebijaksanaan hidup masih sangat relevan hingga sekarang. Simbol-simbol dalam budaya China sangat kaya makna. Misalnya, angka 8 dianggap membawa keberuntungan. Naga melambangkan kekuasaan dan kemakmuran. Warna merah untuk keberuntungan dan putih untuk duka cita. Benda-benda seperti jimat, lukisan kaligrafi, dan motif pakaian sering dipilih berdasarkan makna simbolisnya. China dikenal akan seni tradisionalnya seperti opera Beijing, seni bela diri kungfu, tarian singa dan naga, lukisan tinta, serta kaligrafi. Kegiatan ini bukan hanya hiburan, tapi juga sarana pelestarian identitas budaya. Adat dan budaya masyarakat China tidak hanya memperlihatkan sisi estetika, tetapi juga menjadi cerminan dari filosofi hidup yang mendalam. Di tengah arus globalisasi, masyarakat China terus menjaga warisan budaya mereka, membuktikan bahwa modernisasi tidak selalu harus menghapus nilai-nilai lama. Justru, kekuatan mereka terletak pada kemampuan untuk merangkul masa depan tanpa melupakan akar sejarah dan budaya. China adalah salah satu peradaban tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Dengan sejarah yang membentang lebih dari 5 milenium, negeri ini telah melalui berbagai dinasti, peperangan, kemajuan ilmu pengetahuan, hingga revolusi sosial dan politik yang membentuk wajah China modern. Sejarah China diyakini bermula dari peradaban lembah Sungai Kuning, Huanghe, sekitar 2100 SM. Wilayah ini menjadi pusat pertanian awal, tempat manusia mulai bercocok tanam, membangun desa, dan menciptakan sistem sosial. Legenda menyebutkan bahwa peradaban China dimulai oleh Kaisar Kuning, Huangdi, tokoh mitologi yang dikenal sebagai bapak pendiri bangsa China dan penemu berbagai ilmu dasar seperti pengobatan, kalender, dan musik. Dinasti Xia, sekitar 2100-1600 SM, adalah dinasti legendaris pertama, meskipun bukti arkeologisnya masih diperdebatkan. Dinasti Shang tahun 1600 sampai tahun 1046 SM menjadi dinasti tertua yang secara historis terbukti. Mereka dikenal karena penggunaan perunggu dan tulisan kuno di tulang oracle. Dinasti Zhou tahun 1046 sampai 256 SM memperkenalkan konsep mandat surga Tianming, yaitu keabsahan kekuasaan seorang raja berdasarkan kehendak langit. Pada abad ketiga SM, Qin Shi Huang dari dinasti Qin berhasil menyatukan negara-negara kecil yang saling berperang dan mendirikan kekaisaran pertama China pada tahun 221 SM. Ia dikenal karena pembangunan tembok besar China dan penyatuan sistem tulisan, mata uang, dan ukuran. China berkembang pesat di bawah berbagai dinasti besar. Dinasti Han, 206 SM 220 M, masa keemasan awal. Jalur sutra dibuka, memperluas perdagangan hingga ke Eropa dan Asia Tengah. Dinasti Tang, 618-907, dan Dinasti Song, 960-1279, zaman keemasan dalam seni, sastra, dan teknologi. Dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1644 terkenal karena ekspedisi laut Laksamana Cheng Ho dan pembangunan kembali tembok besar. Dinasti Qing tahun 1644 sampai tahun 1912 dinasti terakhir sebelum berdirinya Republik China. Selama masa ini, pengaruh Barat mulai masuk dan memicu ketegangan politik.
Masuknya kekuatan asing pada abad ke-19 seperti Inggris dan Jepang memicu krisis dan perang, termasuk Perang Candu dan pemberontakan Boxer. Dinasti Qing akhirnya runtuh pada tahun 1912, menandai akhir sistem kekaisaran. Republik China dipimpin oleh Sun Yat-sen berdiri pada 1912. Perang saudara antara Partai Nasionalis Kuomintang dan Komunis terjadi hingga Komunis menang dan Republik Rakyat China berdiri pada tanggal 1 Oktober tahun 1949, dipimpin oleh Mao Zedong. Setelah era revolusi, China melalui masa reformasi besar di bawah Deng Xiaoping pada akhir 1970-an, membuka pintu ekonomi pasar. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi China melesat, menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Kini, China menjadi negara dengan pengaruh global yang luas, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, maupun teknologi, namun tetap membawa warisan sejarah panjang yang melekat dalam jati dirinya. Sejarah China bukan hanya catatan masa lalu, tetapi cerminan ketangguhan, inovasi, dan adaptasi. Dari kerajaan kuno hingga kekaisaran besar, dari revolusi hingga menjadi kekuatan dunia, China telah melewati berbagai babak penting yang membentuk masyarakat dan budayanya hingga hari ini.